Setahun yang lalu, tepatnya tanggal 26 Desember tahun 2024, gue nge-upload video YouTube pertama gue. Alasannya itu sederhana. Gue kagum dengan seseorang, gue kagum dengan pemikirannya, dan gue ingin mencoba untuk meniru apa yang dilakukan orang tersebut. Alasan lainnya, karena gue ingin mengecek apakah diri gue itu bisa melakukan hal-hal yang menantang seperti ini, yang sulit. Tentu, seperti biasa, tidak semua hal itu berjalan dengan sesuai ekspektasi gue. Bahkan di penghujung akhir tahun ini, bisa dibilang gue bahkan gak mencapai setengah dari target gue. Tapi satu hal yang gue capai, itu adalah gue masih konsisten untuk ngupload sampai sekarang. Hal yang gue lakuin ini rupanya sangat berada di luar ekspektasi gue. Gue sangat meremehkannya pada awalnya. Gue pikir ini bukan sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Tapi ternyata turns out, ini salah satu hal tersulit yang pernah gue lakuin dan pernah gue mulai selama hidup gue. Sesuatu yang kesulitannya itu rupanya berkali-kali lipat dari ekspektasi awal gue. Tapi satu hal yang gue tetap banggain, gue gak keluar, gue gak menyerah ketika sesuatu itu bertambah menjadi semakin sulit. Gue tetap stick to the plan. Gue melakukan apa yang pengen gue lakuin, dan bisa dibilang menjadi content creator ini, membuat video-video sederhana seperti ini, itu adalah salah satu pencapaian terbesar yang pernah gue lakuin di tahun ini. Walaupun hasilnya itu memang masih sangat tidak nampak ya. Seperti yang gue bilang, gue bahkan gak mencapai setengah dari target awal gue. But ini nunjukin kalau misalnya gue itu serius terhadap sesuatu. Kalau gue itu gak hanya berkomitmen 1 minggu, sebulan, dan gue menyerah karena cuman turns out rupanya itu sesuatu yang kesulitannya itu jauh melebihi apa yang gue bayangkan. Dan teman-teman, juga satu hal yang sangat gue tidak pernah bayangkan adalah pada awalnya itu membuat video seperti ini ibarat sesuatu yang mengikat diri gue, seperti suatu kewajiban yang harus gue lakuin gitu. Tapi turns out rupanya seiring berjalannya waktu gue menyukai untuk melakukan ini, dan membuat video seperti ini itu bukan lagi sesuatu yang mengikat diri gue, yang bersifat memaksa, yang membuat perasaan gue jadi gak enak dan segala hal negatif lainnya. Tapi ya, gue akui gue sangat menyukai untuk melakukan hal ini, dan gue bakal terus ngelakuin. Bukan berarti gue gak peduli sama hasil. Gue bakal tetap berusaha untuk mengevaluasi. Gue akan mencoba untuk meningkatkan apa yang kurang, supaya bisa meningkatkan perkembangan bagi channel ini juga. Tapi di luar dari itu semua, yang paling penting menurut gue adalah ya, gue suka ngelakuin ini. Gue suka untuk berbicara seperti ini kepada teman-teman. Gue suka untuk berbagi. Gue suka untuk seperti punya teman gitu. Untuk apapun, berbagi ilmu ataupun sekedar untuk basa-basi doang. Ini memang salah satu hal tersulit yang pernah gue lakuin. Dan gue gak bisa ngebayangin diri gue bisa memulai hal seperti ini teman-teman pada awalnya. Tapi disinilah gue sekarang. Gue ngelakuin sesuatu yang gak pernah gue bayangkan untuk gue lakuin sebelumnya. Tapi walaupun sulit, walaupun ini menantang dan segala macam halnya, is salah satu keputusan terbaik yang pernah gue lakuin. One of the best decisions that I ever made. Dengan ini bukan hanya gue bisa mendapatkan apa yang gue inginkan ya, hasil di masa depan nanti contohnya, tapi gue juga bisa menenangkan kondisi dari mental gue. Gue merasa lebih baik ketika gue telah membuat video-video seperti ini yang sederhana. Gue merasa seperti mempunyai teman lah, dimana gue bisa berbagi apapun, berbagi ilmu yang gue tahu. Walaupun di kepala gue ini ya masih sangat sedikit ilmunya, gue masih perlu banyak belajar, gue masih perlu banyak untuk mencari ilmu dan mengisi kepala gue. Tapi walaupun dengan ilmu gue yang sedikit ini dalam otak gue, mungkin ada sesuatu yang bisa bermanfaat, mungkin ada sesuatu yang bisa memberikan dampak positif ke kehidupan orang. Dan itu gue rasakan juga teman-teman. Seiring perjalanan ini selama setahun ini, gue sangat bahagia sekali ketika gue melihat gitu ada komenan dari teman-teman yang bersikap positif,
entah itu hanya sekedar mendukung gue atau bahkan sampai mengaku kalau misalnya video-video gue itu bisa memberikan dampak ke hidup kalian, dan itu is very meaningful for me. Jadi teman-teman, gue beneran ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang ngikutin perjalanan gue. Gue nggak tahu di masa depan apakah gue bener-bener bisa berhasil, bener-bener bisa hidup dari konten gitu. I don't know. Tapi apapun hasilnya, at least I tried. Aku mencoba dan aku nggak menyesal, dan aku nggak bakal pernah menyesal melakukan hal ini, karena lagi gue suka untuk ngelakuin ini. Turns out rupanya membuat video itu jadi salah satu hobi gue yang selalu gue tunggu-tunggu setiap minggu. Walaupun banyak kendala ya teman-teman, kendala-kendala seperti gue yang gak bisa membuat video yang cukup serius dikarenakan banyak kegiatan gue yang lain. Gue yang gak bisa riset suatu topik tertentu dikarenakan kehidupan gue yang mempunyai kegiatan-kegiatan yang lainnya, sekolah atau apapun itu. But gue memang pengen banget suatu hari nanti membuat suatu video yang serius, video hasil riset, video yang bener-bener lah itu membahas sesuatu, bukan hanya sekedar menceritakan. Sebenarnya sudah ada beberapa video, tapi jujur aja gue akui eksekusinya itu kurang, karena gue juga masih kurang pengalaman untuk membuat video serius seperti itu. Tapi mungkin tahun depan gue bakal ganti strategi, gue bakal mencoba untuk mengutamakan kualitas dari video, karena sekitar setahun ini gue cuma mengutamakan kuantitas doang. Jadi mungkin gue bakal ganti strategi ya, tapi kita lihat lah nanti bagaimana hasilnya. Banyak hal dari diri gue yang berubah semenjak gue mulai untuk ngelakuin hal ini. Pertama, gue tahu kalau misalnya gue itu bukan seorang yang ngomong kosong. Gue punya usaha, gue punya kekuatan untuk tetap bertahan di saat keadaan itu sangat sulit. Gue masih ingat bener-bener teman-teman, bukan sekali doang, gue masih ingat ketika gue itu beneran sakit banget gitu. Sakit, lagi kondisi fisik yang tidak sehat, tapi gue tetap mengusahakan untuk membuat video. Ada pula kadang saatnya itu gue merasa kondisi pikiran gue sedang kacau atau apapun itu, tapi gue tetap berusaha untuk membuatnya. Awalnya itu memang sesuatu yang memberatkan diri gue, sesuatu yang membuat diri gue menjadi lebih buruk, menjadi lebih tidak sehat, menjadi lebih kacau kondisi mentalnya. Tapi sekarang ya flip ya, berbalik. Gue merasa lebih baik ketika gue melakukan hal seperti ini, karena ini menjadi suatu dokumentasi hidup bagi gue. Suatu hari nanti gue bakal melihat video-video yang gue buat sendiri, mungkin 5 tahun atau 10 tahun di masa depan, dan gue pasti bakal ketawa aja sih. Tertawa, ya rupanya ada masa-masa sulit gue. Gue bukan orang yang jalannya itu mulus 100%. Ada masa-masa sulit yang gue lewati, dan gue udah melewati itu. Jadi gue di masa depan pasti bakal ketawa. Dan itu yang gue tunggu-tunggu sebenarnya teman-teman. Melihat perjuangan kita gitu di masa lalu, gimana kita struggle, apa tantangan yang kita hadapi. Menurut gue itu sesuatu yang spesial sih. Itu kenangan lah buat diri kita sendiri. Gue harap tahun depan gue bisa ngelakuin lebih baik lagi. Gue bisa buat lebih banyak video yang lebih serius lagi, yang gue riset, yang gue edit sedemikian rupa dengan segenap kemampuan gue untuk menghasilkan suatu video yang benar-benar layak untuk ditonton. But ya, gue udah ngupload lebih dari 30 video sekarang selama kurang lebih 1 tahun. Gue bangga banget bisa ngelakuin ini ke diri gue sendiri. Sesuatu yang gue gak sangka untuk gue lakuin, dan sesuatu yang juga mengubah hidup gue dan pembuktian kalau gue itu bukan pecundang gitu. Terima kasih teman-teman udah mengikuti perjalanan gue selama hampir setahun ya. Sebenarnya belum setahun, ada beberapa minggu lagi, seminggu lebih lagi, yang mungkin 2 minggu ya. But yeah, here we are. Dengan segala kesulitan yang gue lewati, dari kondisi fisik yang gue yang tidak sehat, mental gue yang kacau, sampai barang-barang gue yang rusak karena banjir ya, semuanya itu ada. Sangat banyak terjadi sekali dalam 1 tahun ini. But again,
Terima kasih teman-teman semua yang udah mengikuti perjalanan gue harap teman-teman masih mengikuti perjalanan gue di tahun berikutnya, karena pastinya bakal lebih seru lagi. Gue bakal lebih serius lagi dalam hal ini. Ya, ibaratnya masa uji coba itu selesai lah teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton sampai di sini teman-teman. Semoga ada yang bisa diambil. Kalau tidak ada ya anggap aja curhatan mungkin ya. Semoga teman-teman di sana juga bisa melakukan apa yang ingin teman-teman lakuin dan bisa bertahan ketika kondisi itu sangat menyulitkan. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Siap.